Sobat ASN, setiap detik di instalasi gawat darurat ini adalah sebuah pertaruhan. Bagi sebagian orang, 5 menit ini mungkin menjadi jeda menunggu yang tidak terlalu berarti. Namun ketika kita berbicara terkait dengan pasien dengan kondisi kritis, bahkan 1 detik sekalipun ini menjadi batas antara hidup dan juga kehilangan. Di ruang gawat darurat, waktu bukan sekedar angka dalam indikator kinerja, melainkan waktu ini juga diartikan atau dimaknai sebagai harapan yang terus berbacur dengan kondisi pasien. Dan melalui program ASN Berbagi Praktik Baik seri kali ini, kita akan bersama-sama belajar inovasi pelayanan publik yang telah digagas oleh tim dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya sehingga dapat memangkas waktu di berbagai titik layanan IGD sehingga journey pasien ini dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kali ini nanti kita akan berbicara dan berdiskusi banyak hal bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Suryawan, Dr. SPAK, atau kerap kita sapa dengan Prof. Wawan. Beliau ini selaku Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Namun sebelum kita berbicara dan berbicara langsung dengan Prof. Wawan terlebih dahulu, mari kita simak video dari inovasi berikut ini. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo merupakan RSUD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berdiri sejak 86 tahun yang lalu. Dengan jumlah tempat tidur sekitar 1.300-an dan lebih dari 5.000 orang sumber daya manusia, lebih dari 600 diantaranya adalah dokter spesialis atau subspesialis, melayani lebih dari 150 jenis layanan subspesialis, pengampuan paripurna untuk 9 jenis layanan prioritas, maka tidak pelak RSUD Dr. Sutomo merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional terbesar di Indonesia. Salah satu pintu masuk utama pelayanan RSUD Dr. Sutomo adalah instalasi gawat darurat atau IGD. Dengan kapasitas di IGD sekitar 50 tempat tidur, yang melayani hampir 40.000 pasien per tahun atau sekitar 110 pasien per hari, maka besar kemungkinan munculnya potensi adanya keluhan masyarakat dalam hal kelambatan pelayanan di IGD. Analisis data IGD RSUD Dr. Sutomo mulai bulan Januari hingga September 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu yang dibutuhkan di setiap titik pelayanan di IGD, terutama pada titik pelayanan konsultasi dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, titik pemeriksaan laboratorium, dan titik pelayanan radiologi menunjukkan rentang waktu yang masih cukup lama. Tentu saja hal tersebut akan berdampak pada kecepatan pelayanan di IGD secara keseluruhan. Kondisi ini menginisiasi kami untuk membuat inovasi percepatan pelayanan IGD melalui pengembangan kewaspadaan kolektif turnaround time antar titik pelayanan atau kita sebut dengan TATAP. Melalui inovasi ini, semua tenaga medis, DPJP, asisten DPJP, dan tim keperawatan yang memberikan pelayanan kepada pasien di IGD dapat mengetahui dan memantau secara detail perjalanan masing-masing pasien yang masuk di IGD di setiap titik pelayanan. Semua petugas medis tidak lagi bersifat pasif menunggu, namun dapat memantau secara aktif, kolektif, dan partisipatif untuk saling memberikan informasi hasil setiap pasien secara real time. Sesaat setelah inovasi TATAP di-launching secara resmi oleh Direktur RSUD Dr. Sutomo pada tanggal 3 Oktober 2024, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan percepatan pelayanan IGD RSUD Dr. Sutomo melalui pengembangan kewaspadaan kolektif turnaround time antar titik pelayanan atau TATAP saya nyatakan dimulai. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
setiap tenaga medis pemberi pelayanan di IGD sangat antusias untuk mulai mengimplementasikan tatap dalam pelayanan pasien di IGD sehari-hari. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para dokter jaga, terutama dokter jaga onsite, BPJS, dan juga untuk para pasien bisa memudahkan dan mempercepat pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Semoga pelayanan di UGD semakin cepat, semakin baik, dan pasien lebih tertangani dengan maksimal. Evaluasi dalam 1 bulan pertama menunjukkan hasil yang sangat melegakan, menggembirakan, dan sekaligus menjanjikan. Intervensi percepatan pelayanan IGD melalui inovasi tatap mampu mempercepat pelayanan. Pada titik lamanya konsultasi DPJP yang pada kondisi 9 bulan sebelumnya berkisar 1077 menit atau 17 jam lebih, saat ini telah mampu dipercepat menjadi hanya 230 menit atau hampir 4 jam saja. Pada titik pelayanan pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya berkisar 581 menit atau lebih dari 9 jam, saat ini mampu dipercepat menjadi hanya sekitar 5 jam saja. Sementara itu, pada titik pelayanan radiologi yang semula membutuhkan waktu berkisar 341 menit atau 5 jam lebih, saat ini telah mampu dipercepat hingga menjadi sekitar 3 jam saja. Kondisi ini berdampak positif terhadap persentase pasien sisa di IGD yang semula 36% menjadi turun hanya 24% saja. Dan untuk persentase pasien yang lebih dari 6 jam di IGD yang selama ini masih berkisar di atas 10%, saat ini untuk pertama kalinya kami berhasil menekannya hingga di bawah 10%. Inovasi ini membuktikan bahwa efisiensi dapat dilakukan melalui perubahan perilaku, jadi tidak harus selalu dengan biaya dan perubahan atau penambahan SDM. Hasil tatap saat ini membuktikan bahwa perubahan perilaku yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pada semua lini dengan bersama-sama akan mempercepat pelayanan di IGD. Dengan demikian, saya sangat mendukung dan mengapresiasi dan berharap bahwa inovasi tatap ini dapat direplikasikan untuk instalasi yang lain. Kami sangat menyambut baik program tatap karena program ini dapat memantau proses pelayanan pasien, seluruh warga IGD, dokter, perawat, maupun farmasi dapat melihat bagaimana proses pelayanan sedang dilakukan. Semoga program ini dapat meningkatkan pelayanan dan dapat mempercepat pelayanan di IGD. Sistem tatap yang diberlakukan di IRD RSUD Dr. Sutomo terbukti meningkatkan kewaspadaan bagi anak didik. Anak didik akan tahu sampai di mana pasien itu sehingga dia bisa melakukan kewaspadaan terhadap pelayanan di pasien. Inovasi oleh Profesor Ahmad Suryawan ini merupakan suatu langkah strategis bagaimana mempercepat pelayanan yang ada di IGD yang selama ini memang merupakan salah satu sumber masalah di rumah sakit karena antrian yang panjang. Kita memahami bahwa di IGD itu seorang dokter tidak bisa menolak, karena itu rujukan dari segala arah dari rumah sakit di bawahnya, kemudian pasien yang datang ke poli pada malam hari atau pada hari Sabtu Minggu, mau tidak mau harus ditampung oleh IGD RSUD Dr. Sutomo. Karena itu penumpukan ini menjadi problem tersendiri, maka upaya aplikasi menjadi sangat penting untuk mengurai antrian yang ada di RSUD Dr. Sutomo. Dan ini telah terbukti uraiannya jauh menurun dibanding sebelum dilakukan inovasi ini. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sangat membutuhkan banyaknya inovasi, khususnya untuk membantu meningkatkan mutu layanan manajemen kesehatan di Jawa Timur. Salah satu yang sudah digagas oleh Profesor Ahmad Suryawan terkait dengan inovasi tatap dari Rumah Sakit Dr. Sutomo diharapkan nanti banyak membantu percepatan dan kualitas pelayanan, terutama mengurangi masa antrian operasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga ke depan layanan kesehatan di Jawa Timur khususnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo jauh lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Program tatap yang
digagas dan diciptakan oleh Prof. Wawan. Ini luar biasa. Luar biasa karena ini konsep dari rumah sakit di negara-negara maju, di mana pelayanan detik demi detik dimonitor agar lebih maju. Saya berharap sebagai anggota masyarakat ini bisa diterapkan dengan konsep yang agak berbeda sehingga masyarakat bisa ikut menentukan percepatan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami berharap melalui inovasi tatatap ini, wajah baru IGD RSUD Dr. Sutomo dalam hal kecepatan pelayanan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat luas. Dan telah hadir bersama dengan kita semua di sini Prof. Wawan. Selamat datang Prof. Wawan. Terima kasih Mas Lukman. Prof. Wawan, kabar baik? Alhamdulillah baik. Baik, Prof. Wawan, sebelum kita bahas terkait dengan inovasi dari tatatap ya, kita sebutnya ini terlebih dahulu kita ingin mendapatkan gambaran terkait dengan situasi dan komplikasi yang dihadapi di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kalau kita bicara terkait dengan journey pasien nih, Prof. Wawan, saya sebagai orang awam saya ingin diberikan edukasi. Sebenarnya journey pasien ketika masuk dari IGD sampai mendapatkan penanganan, itu prosesnya seperti apa, Prof? Sebenarnya saya bicara dalam konteks Rumah Sakit Dr. Sutomo ya, sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia dengan pusat rujukan yang paling tinggi. Ya. Jadi pasien yang masuk di IGD kami pada dasarnya itu ada 3 jenis gitu ya, secara umum. Yang pertama adalah rujukan secara tersistem dari semua rumah sakit di Jawa Timur khususnya dan dari seluruh Indonesia. Tersistem itu sebelum merujuk itu mengisi istilahnya yang namanya SISRUTE. Itu sebuah sistem rujukan yang terintegrasi dari pemerintah ya. Itu masuk ke Sutomo. Jadi kita mengetahui pasien itu kondisinya dan keperluannya bahkan sebelum pasien itu tiba di IGD kami. Jadi karena sudah melalui sistem kita tahu dia butuh keahlian apa, dia kondisinya bagaimana. Kemudian yang kedua istilahnya ada rujukan lepas. Rujukan lepas ini sebenarnya mereka itu dirujuk, cuman tidak melalui sistem SISRUTE ini. Sehingga istilahnya datang tiba-tiba yang kami tidak tahu. Ini pasien kenapa, butuh apa, itu juga harus kita terima. Ya. Dan yang ketiga tanpa sistem rujukan, istilahnya datang sendiri. Ya, datang sendiri mungkin mengalami sesuatu di rumah atau kecelakaan di jalan atau apa, itu datang sendiri. Nah, 3 sistem ini mempunyai satu tujuan yang sama ya. Biasanya kalau masuk IGD itu life saving. Life saving itu menyelamatkan nyawa, Mas Lukman. Ya. Jadi dalam 1 tahun ya, kondisi sekitar 2023-2024, kita itu menerima pasien dari 3 jenis rujukan ini, 3 jenis pasien ini, itu kurang lebih hampir 40.000. Setahun. 1 tahun. Jadi sehari kurang lebih ya, sehari rata-rata average itu 110-an lah. 110 dengan kondisi berapa banyak tenaga medis yang ada di sana? Masalahnya bukan tenaga medisnya saja banyaknya, tetapi beratnya. Jadi pasien yang masuk di IGD Dr. Sutomo itu nggak ada pasien yang sifatnya hampir minim sekali yang sifatnya ringan atau sedang. Hampir semuanya berat, severe, dan kompleks. Dan super kompleks. Karena keahliannya tertinggi ada di tempat kami. Contoh yang termasuk dikatakan sebagai kondisi berat itu seperti apa, Prof? Kondisi berat saat itu ada berbagai macam ya. Yang pertama life saving, memang benar-benar dia mengalami insiden apapun bentuknya, kalau tidak ditangani saat itu potensi meninggal sangat tinggi. Itu akan kami golongkan menjadi satu skala yang namanya di triase kami, maksudnya dengan labeling warna biru. Dan itu biasanya langsung masuk ruang resusitasi. Ruang resusitasi itu ruang yang tertinggi kegawatannya. Semua peralatan, semua SDM keahlian kami ada di situ semua, terutama anestesi ya. Kemudian yang kedua yang merah. Yang merah ini ancaman lah. Ya, ancaman kalau tidak ditangani secepatnya, dia juga akan jatuh ke keadaan yang life saving tadi. Ya, kemudian yang kuning. Yang kuning ini dia bisa diobati saat itu mungkin bisa pulang gitu setelah mendapatkan satu perlakuan. Dan yang lain yang tidak gawat daruratan tetap kita terima namun dengan satu advis
kalau mengalami sesuatu bisa besoknya kita ke rawat jalan kayak gitu. Nah itu 110 pasien itu mayoritas itu severe dan kompleks, sehingga Oke. dibutuhkan satu penanganan terintegrasi dari kurang lebih ya, cuma 15 jenis subspesialis yang ada di tempat kami. Wow, banyak. Ya, banyak, dan itu bisa lebih kalau memang membutuhkan. Mhm. Tapi yang incas di dalam IGD kami itu ada sekitar waktunya berganti-ganti ya, pagi, Oke. siang, sore, malam, tidak pernah putus kami. Pokoknya 24 jam hidup terus, keahlian spesialis, subspesialis, tim keperawatannya juga demikian, kemudian tim laboratorium, tim foto atau radiologi, ya, dan itu membutuhkan satu kerja yang terintegrasi dan tahu satu sama lain gitu. Oke. Sehingga penanganannya akan sangat komprehensif dan terutama yang paling penting cepat Oke. dan aman tentunya Iya. ya. Prof, tadi kan awalnya dimulai dari rujukan, Ya. kemudian dikategorisasi atau tadi sebutnya triase ya. Triase, masuk ke Setelah masuk ke triase itu journey-nya apalagi sampai ke penanganannya, Prof? Nah, ini bagus sekali karena ide itu nanti dari sini. Jadi masuk di triase, pasien ini secara cepat akan dinilai tingkat kegawatanan. Ya, Oke. seperti saya ceritakan ya. Ada kuning, ada merah, ada biru kayak gitu. Setelah itu, pada umumnya ketika itu membutuhkan sesuatu, ada 3 titik yang harus mereka lampaui. Yang pertama adalah titik konsultasi dokter. Oke. Titik konsultasi dokter ini jangan dibayangkan seperti rawat jalan yang kita hanya butuh satu titik konsultasi dengan satu spesialis saja. Ya, itu banyak sekali Mas Lukman. Ya, misalkan seorang pasien kecelakaan gitu ya, Oke. mengalami satu trauma tertentu. Jelas dia butuh seorang dokter bedah. Bedahnya bedah apa? Oke. Mengenai kepala, mengenai otak, butuh bedah saraf. Mengenai patah tulang, butuh bedah ortopedi. Setelah itu, kalau multi trauma, maka hampir semua dokter pembedahan. Oke. Bisa bedah digestif, bisa bedah torak, bisa bedah ortopedi, bisa bedah saraf. Ya, hampir semuanya terlibat. Nah, ternyata dalam tengah-tengah pemeriksaan, pasien yang mengalami trauma ini ternyata juga mempunyai kadar gula tinggi. Konsul lagi ke penyakit dalam, Oke. ya, mengalami satu kondisi yang menyebabkan persarafannya ada sesuatu, konsul lagi ke spesialis saraf, yang Oke. mereka juga punya sub-spesialisnya. Jadi singkat kata, satu titik konsultasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tapi harus terintegrasi dari sekian banyak subspesialis tadi. Itu titik pertama. Titik kedua, kalau membutuhkan pemeriksaan lab, dan hampir pasti membutuhkan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab itu yang seperti apa? Pemeriksaan laboratorium itu misalkan kadar HB-nya berapa, Mm-mm. fungsi tiroidnya seperti apa, fungsi livernya seperti apa, Mm. fungsi ginjalnya seperti apa. Dan itu membutuhkan timing yang harus cepat juga. Dan tidak jarang dan yang sangat sering juga membutuhkan titik ketiga, itu titik pemeriksaan laboratorium, titik pemeriksaan radiologi. Oke, itu seperti apa, Prof? Radiologi itu seperti misalkan butuh CT scan daripada kepala, Oke. butuh foto ronsen daripada tulangnya. Itu titik ketiga. Ketika titik ketiga 1, 2, 3 ini terlampaui, baru ada decision. Oke. Decision ini adalah pasien ini mau dioperasi atau bisa dirawat di ruang tertentu yang sesuai dengan skala severitasnya. Mungkin bisa langsung ke low care. Low care itu ruang perawatan dengan kategori kegawatan yang sangat rendah, atau ke high care yang membutuhkan satu monitoring yang lebih intens lagi. Jadi dari titik-titik itulah ada sesuatu yang kita lihat bahwa sebelum adanya inovasi ini, kita luar biasa panjang ternyata Mas Lukman. Dan itu menyebabkan berantai ya. Yang pertama, penanganan jadi tidak cepat, mungkin akan mempengaruhi mortalitas atau angka kematian yang ada di IGD kami. Yang kedua, membuat tenaga medis kami kelelahan. Ya, kelelahan. Dan yang ketiga, ini yang bisa mengorbankan kualitas ya, bisa mempengaruhi kualitas, yaitu seringkali pasien itu jadi numpuk di IGD. Sehingga rujukan dari rumah sakit daerah itu akan istilahnya mampet atau tertunda. Jadi dulu kita sering sekali melakukan satu postpone atau hold rujukan dari Rumah Sakit Jawa Timur kalau kondisi IGD kami over capacity.
Nah, itu sering sekali 2023, 2024. Hmm. Oleh karena itulah adanya fakta pengalaman seperti ini mendorong kami ini nggak bisa terus-menerus kayak begitu. Jadi kita itu hampir, orang Jawa bilang amping-amping ya, artinya berada pada satu situasi potensi krisis. Yap. Antara demand yang masuk tidak sesuai dengan kapasitas yang mampu kita tangani saat Oke. itu ya. Oke. Saat itu. Prof, saya sebagai orang awam ingin bertanya. Ya. Sorry kalau terkesan seperti stupid question, tapi Ya. tadi triase itu kan ada kategorinya ya, Ya, biru, betul. merah, dan juga kuning Ya. gitu. Dimana biru ini yang mungkin life saving itu tadi ya. Ya, betul. Apakah ketika orang masuk ke dalam kategori biru, mereka tetap harus melewati konsul laboratorium dan juga radiologi, atau mereka bisa tercapture sebenarnya di awal, kemudian langsung tindakan, karena ini berkaitan dengan nyawa Itu seseorang? langsung tercapture, Mas. Oke. Begitu masuk, kita sudah punya satu sistem, oh ini biru. Biru itu, maka langsung masuk ruang resusitasi. Nah, di ruang resusitasi ini segalanya dilakukan secara komprehensif. Oke. Jadi petugasnya yang datang ke pasien, pasien sebagian besar nggak sadar Ya. saat itu, mengalami sesuatu yang nggak mungkin bisa melakukan apapun, Mm-mm. sehingga mau ngambil lab, mau foto, mau apa kayak gitu dilakukan secara komprehensif di ruangan itu. Namun kalau yang merah bisa jadi pasien harus dilakukan sesuatu yang pasien masih sadar, masih Oke. bisa berkomunikasi dengan baik, meskipun potensi akan masuk ke kegawatan. Ya. Jadi semua terdeteksi di dalam hitungan detik, Mas. Ini Oke. dalam hitungan detik, bukan dalam hitungan menit dan jam. Ketika di triase. Oke. Ya, gitu. Yang tadi menjadi bottleneck ini kan di konsul laboratorium dan betul. juga radiologi, Prof. Sebenarnya mungkin juga bisa diedukasi ke kami, apakah ada waktu ideal di mana konsul laboratorium dan radiologi ini itu harusnya berjalan berapa menit, Ya. namun keadaan di RSUD Dr. Sutomo sewaktu sebelum inovasi ini dilahirkan jalannya berapa menit, Oke. Prof? Jadi kondisi ideal itu bukan di titik-titik tersebut, tapi kesemuanya tuntas. Oke. Kita harapkan tidak lebih dari 6 jam. Oke. Itu standar-standar nasional dan internasional di sebuah IGD. Jadi pasien itu diharapkan selesai decision-nya, mau operasi atau mau dirawat di low care, itu tidak lebih dari 6 jam. Oke. Nah, pada waktu 2023, itu 2023 akhir, 2024 awal, kita menghadapi situasi yang potensi krisis. Coba bisa bayangkan ya Mas Lukman, pada saat itu saya menginisiasi, ini penyebabnya apa ya? Ya. Kok banyak sekali. Ternyata kita menemukan sebuah harta karun sebenarnya. Apa itu, Prof? Harta karun itu apa? Semua yang kita lakukan di IGD, baik pasien itu dilakukan tindakan ABC, periksa lab ABC, radiologi ABC, semua itu terekam dalam server kami. Timingnya. Oke. Ya. Tetapi nggak pernah kita manfaatkan. Oh, I see. Masuk kapan, keluar kapan, masuk kapan, keluar kapan. Kemudian analisa yang kedua, petugas kami saat itu masih pasif dan bersikap menunggu. Ini yang pasien yang saya minta untuk lab ini sudah selesai belum ya labnya? Oke. Kemudian ini yang konsul dokter kardiologi sudah dijawab belum ya konsulnya? Oke. Itu relatif masih pasif, nggak tahu. Iya kalau pasiennya cuma satu, Mas. Pasiennya bisa satu kali itu bisa puluhan. Ya. Ya, bahkan bisa overcrowded saat itu. Nah, sebagai satu gambaran aja ya. Pada waktu data server kami itu kami analisa, kami terkaget-kaget. Oh, pantas lama. Ya. Saat itu pasien yang di bawah 6 jam, kami mengawalinya itu 20-30% masih. Oke. Dan itu sangat-sangat tidak baik. Ya, begitu kita analisa data kami, kita tahu titik konsultasi pada dokter. Waktu itu membutuhkan rata-ratanya Mas Lukman 1077 menit. Coba bayangkan berapa jam itu. Oke. Lama banget sih, Prof. 1077 menit. Oke. Itu hampir 10 jam lebih, Mas. Oke. Kemudian titik di pelayanan untuk laboratorium itu 581 menit. Oke. Hampir 10 jam loh, Pak. Kemudian di titik pemeriksaan radiologi, foto dan sebagainya itu 341 menit. Oke. Sehingga waktu itu ya, rata pasien yang tinggal di IGD kami itu masih di atas 20%. Oke. Yang kurang dari 6 jam tadi dengan standarnya. Dan meninggalkan pasien sisa. Pasien sisa itu ketika satu hari kita bekerja, besok paginya itu masih ada berapa pasien? Itu 35%. Oke.
35. Jadi kan ini menghambat rujukan baru. Ya. Gitu. Karena tidak segera dapat dilakukan satu pergeseran ke ACU, ICU, ke low care. Ya. Itulah awal daripada kondisi kita saat itu. Oke, Prof, kalau boleh dibantu gambarkan, kenapa di masing-masing titik konsul laboratorium radiologi ini cenderung memakan waktu yang sampai berjam-jam itu? Apa yang menjadi Ada prosesnya? dua kondisi yang kami sadari saat itu. Yang pertama memang jumlah pasien. Jumlah pasien dengan jumlah tenaga yang yang melayani itu relatif tidak berimbang. Meskipun bagi kami itu bukan sebuah alasan. Ya. Jadi itu yang pertama. Tapi yang paling penting bagi kami adalah tidak ada sebuah sistem yang terintegrasi yang menyebabkan semua petugas di titik-titik tadi itu aware. Aware itu pasien ini sudah selesai lab ini belum ya? Pasien ini sudah selesai dikonsultasikan ke ahli ini belum ya? Saat itu tidak ada. Jadi prinsipnya, in prinsip saat itu semua petugas itu pasif menunggu. Gitu. Itu sehingga waktunya sangat memanjang. Tapi syukur alhamdulillah sejak 1 Januari 2023 sistem di Sutomo electronic medical record itu sudah digital. Sehingga begitu kita bongkar data di server kita, semua terekam dengan baik. Sehingga itulah harta karun itulah yang kita manfaatkan untuk inovasi turnaround time antar titik pelayanan yang kita katakan tatap tadi. Ya. Jadi kita harus aware di setiap titik itu pasien itu memakan berapa waktu. Dan petugasnya tidak perlu keliling kemana-mana. Semua bermain di handheld. Semua bermain digital. Jadi satu kali misalkan saya jaga sebagai seorang dokter, saya bisa nguasain semua pasien itu hanya dari berdiri satu gini saya akan tahu. Oh pasien itu masih 20 menit. Oh pasien itu periksa ini. Oh pasien itu jadi sangat ringkas sekali. Ya, ketika ada inovasi tadi. Got it. Nah, ini kita juga mau bahas lebih lanjut mengenai inovasi yang dihasilkan oleh Prof. Wawan. Namun sebelum itu, biasanya dalam proses berpikir ideasi, itu kan pasti akan ada banyak sekali alternatif solusi. Proses berpikir kreatif sampai dengan tatap ini muncul, oh ini kayaknya solusi yang paling tepat gitu. Apa, Prof? Bagaimana? Sebenarnya ini blessing in disguise. Saat itu terjadi ketika saya pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 ya di BPSDM Jawa Timur ini, dan di situ banyak materi-materi yang saya cermati. Meskipun saya seorang dokter spesialis, banyak hal baru, kepemimpinan, leadership, digital leadership dan sebagainya. Bagi saya itu sesuatu yang mungkin awalnya ini saya pakai apa sih? Saya juga seorang dokter anak, kemudian seorang wadir yang administratif yang butuh satu tindakan dan ya kebanyakan satu policy yang harus saya jalankan. Cuman saya sadarnya ketika kurang lebih masuk di minggu-minggu ketiga pelatihan. Ini saya butuhkan ini. Ini saya butuhkan. Sehingga apa? Pada waktu itu kami ditantang oleh ibu direktur kami, ayo bisa nggak bikin inovasi yang tanpa menambah SDM, tanpa ada budget yang harus dikeluarkan. Jadi tidak ada dana, tidak ada tambahan budget, kemudian kita punya inovasi yang bisa menyelesaikan masalah yang kami hadapi saat itu. Karena bagi kami ada langkah mudah, Mas, tapi saya tidak tahu sustain atau tidak. Langkah mudahnya begini, kasih kami budget segini, nanti kami bereskan antrian di IGD ini, atau tambahkan petugas kami. Kayak gitu. Jadi simplistiknya berpikir seperti itu adalah mungkin dalam bayangan kita akan mengatasi masalah. Ya. Cuman kami sadar bahwa apakah itu akan mengatasi masalah? Misalkan kami kekurangan perawat 10, tambahin 10. Apakah kemudian jadi tertangani lebih baik pasien itu? Kalau di setiap titik itu tidak ada awareness yang kita lakukan tadi. Ya, jadi oleh karena itu kami memanfaatkan data digital yang ada di server kami. Di situ kami mempunyai sebuah ide-ide baru yang tidak merubah satu sistem yang ada di IGD itu. Dan tidak ada satu budgeting yang harus dikeluarkan rumah sakit, tidak ada penambahan SDM dalam arti penambahan tenaga yang harus ada kerja saat itu. Ternyata pada akhirnya bisa, meskipun nanti saya ceritakan bagaimana hambatan dan kendala-kendala di awalnya. In prinsip, inovasi ini menyebabkan kami sadar ketika kita ingin menyelesaikan masalah, jangan berpikir dulu tambahan dana dan tambahan SDM untuk itu. Mindsetnya seperti itu ya, Prof. Dan tadi yang menarik adalah Prof. Wawan bisa melihat
bagaimana optimalisasi insight dari data itu Ya, bisa betul. dimanfaatkan lebih lanjut. Proses eureka momennya itu seperti apa, Prof? Apakah disediakan waktu khusus untuk brainstorming atau ide itu tercetus saja ketika diskusi informal? Ya, dua-duanya ada. Mm-mm. Jadi dua-duanya ada. Namun kita bekerja dengan 3 termin. Mm-mm. 3 termin. Termin awal tentunya persiapan ya. Persiapan itu kita memapping siapa saja yang terlibat di situ, hal Oke. apa saja yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita ada fase implementasi itu seperti pilot project Mm. di salah satu KSM. KSM itu kelompok staf medik. Oke. Satu jenis spesialisasi tertentu gitu, Mm-mm. yang paling banyak pasiennya. Mm-mm. Ya, yang paling banyak pasien yaitu KSM ilmu penyakit dalam Mm-mm. istilahnya, sama keahlian KSM itu ilmu kesehatan anak. Oke. Jadi kunjungan ke IGD itu dipenuhi oleh 2 KSM ini Ya. di luar pembedahannya. Mm-mm. Itu kita libatkan. Mm-mm. Jadi semua dokter jaga yang ada dalam 2 keahlian ini kita libatkan. Mm-mm. Kemudian kita jelaskan ide-ide kita, tetapi diawali dulu dari rekonstruksi elektronik medical record kami yang ada di IGD. Oke. Rekonstruksinya adalah biasanya sebelum adanya inovasi ini, dokter itu setelah nangani harus ke komputernya. Senangani harus ke komputernya ya, untuk melihat situasional karena electronic medical record Ya. sangat-sangat melelahkan bagi kami. Mm-mm. Sehingga electronic medical record di IGD itu kami rekonstruksi supaya bisa tampil di tangan dokternya Oke. melalui HP dokternya. Mm-mm. Tapi jelas dengan hak login yang hanya dimiliki oleh dokter jaga. Mm-mm. Jadi di IGD kami itu banyak QR code yang dengan mudah setiap dokter jaga itu bisa melakukannya dengan baik. Saya kasih simulasi ya, Mas Lukman. Begitu saya jaga, Mm-mm. maka di situ ada QR code. Saya akan mulai dengan QR code thread. Mm-mm. Kemudian saya harus memasukkan username saya, password Oke. saya, dan itu sudah terrecord saya Mm-mm. sebagai dokter di IGD. Maka begitu, karena saya dokter anak misalkan, Ya. maka akan keluarlah saat itu semua pasien anak yang berada dalam tanggung jawab saya ketika saat saya Oke. jaga sampai besok pagi. Berarti tergantung case-nya. Kalau misal Betul. saya dokter anak ya berarti case-nya hanya seputar anak Betul. saja. Oke. Iya. Heeh. Kalau saya dokter bedah ini akan muncul pasien-pasien yang berada Oke. di. Hmm. Nah, begitu muncul, ya, itu sudah tergradasi by color. Mm-mm. Warna merah tua ini sudah lebih dari 6 jam pasien ini. Oke. Gitu kan. Warna yang agak sedikit muda ini masih 4 sampai 6 jam. Mm. Warna hijau masih di bawah 2 jam. Mm. Kayak gitu. Jadi saya langsung tahu. Jadi begitu saya masuk sistem, saya tahu distribusi pasien saya, dan kemudian saya terinfo 3 hal. Mm. Begitu saya klik nama ini, kenapa Mm. kok sudah 4 jam saya klik di situ, akan muncullah 3 titik tadi. Oke. Yang pertama, konsultasi dokter. Mm. Oh, konsultasi ke dokter kardiologi sama ke dokter pulmonologi. Kardiologi, oh sudah 1,5 jam, belum selesai. Oh, pulmonologi 30 menit ini sudah selesai. Mm. Saya tahu langsung. Oke. Ya, begitu titik konsul sudah, saya akan ngeklik untuk ini diperiksa apa saja. Ternyata diperiksa lab. Oh, pantesan lama karena yang diperiksa lab cukup banyak. Oke. Tapi ini harus selesai. Saya bisa langsung telepon ke lab. Mm. Yang ini kenapa belum selesai atau sudah ada hasilnya? Sehingga kalau dulu nggak tahu kita. Mm. Ya. Kemudian yang ketiga, radiologi. Mm. Ya. Sehingga dengan hanya satu handheld, saya langsung tahu puluhan pasien itu di titik-titik mana. Oke. Saya harus bekerjanya. Mm. Jadi efektif sekali. Dan itu bukan hanya saya saja. Katakanlah dokter kardiologi yang saya konsulin. Ya. Itu juga akan menerima, oh saya dapat konsulan dari bagian anak. Mm. Sehingga apa? Terpantau, Mas. Oke. Sekarang. Jadi mereka kalau menjawab terlalu lama, ya dari situ, maka kita bisa proaktif. Mm. Kok belum selesai, Dok? Yang ini kayak gitu. Mm. Dulu nggak terpantau seperti itu. Jadi satu sama lain saling bisa melihat kinerjanya masing-masing dan Iya. juga kolektif Dan Mas tadi ya. Lukman, dalam 1 bulan implementasi yang saya terapkan pada 2 KSM terpadat, yaitu penyakit dalam sama anak, impact-nya luar biasa. Oke. Luar biasa. Nanti saya ceritakan ya. Ya. Nah, setelah dari 2 KSM terpadat ini, baru kami melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu KSM pembedahan. Oke. KSM pembedahan ini pasiennya bukan kalah banyak sama pasien anak sama PD, tapi kompleknya, beratnya, wah mereka luar biasa. Satu pasien itu bisa sangat-sangat hektik dan sangat-sangat membutuhkan satu keahlian yang multi gitu. Ya. Ya, kalau bagian anak banyaknya, volumenya. Kalau bagian pembedahan tingkat kesulitannya. Oke. Itu yang menyebabkan bisa membutuhkan waktu lama. Baru tahap ketiga kita berlakukan untuk seluruh
pelayanan. Jadi munculnya inovasi tatap itu secara bertahap, Oke. bukan langsung tiba-tiba begitu untuk kesemuanya. Luar biasa sekali Prof. Wawan. Kalau tadi melihat apa yang telah disampaikan Prof. Wawan ini secara tidak langsung beliau ini sudah menerapkan design thinking ya, korek sebenarnya apa masalah dari sisi usernya, dari Betul. dokternya, dan Ya. co-creation solusinya juga berasal dari mereka juga Dari sendiri mereka ya. juga. Oke. Kita pada waktu evaluasi awal itu melibatkan mereka. Dan lucunya, hambatan pertama bukan dari faktor eksternal, tapi pada faktor kita. Ya. Pada faktor kita. Pertama gini, Dr. Sutomo itu adalah rumah sakit pendidikan tipe A, yang di dalam rumah sakit itu banyak sekali level-level pendidikan, katakanlah dokter muda, katakanlah PPDS yang spesialis atau pendidikan subspesialis. Nah, ini mereka itu punya jadwal rotasi yang mungkin 1-2 bulan berganti. Oke. Coba bayangkan ya, kita sudah melakukan sesuatu, inovasi tatap kita implementasi bulan ini gitu ya. Bulan depan orangnya Ganti lagi, ya. Nah, itu tantangan pertama. Ya, ternyata butuh gerakan juga di luar IGD tadi. Yang para pemimpin-pemimpin KSM itu mengkoordinasi anggotanya ketika jaga IGD itu harus apa, dan memverifikasi adik-adik yang sedang sekolah untuk PPDS dan sebagainya untuk melakukan hal yang sama. Tetapi pembimbingannya jadi lebih efektif gitu. Ya. Jadi pada waktu bulan-bulan awal dilakukan ini, hal yang nampak bukan masih kecepatan ya. Hal yang nampak itu selain kecepatan itu kenyamanan bekerja. Mereka itu nggak riwa-riwi. Ya. Bulan ketiga itu Mas Lukman, IGD kami itu agak berbeda situasionalnya. Kadang-kadang kami bertanya, karena apa? Biasanya kalau IGD umumnya itu di kami, untuk jalan aja sulit Mas. Karena pasien itu numpuk. Ini tadi pasien kurang dari 6 jam itu kami masih 20-30%-an. Pasien sisa masih 35%. Numpuk. Rujukan terhambat karena tidak bisa geser. Bulan ketiga lengang. Lengang. Petugasnya bahagia, katakanlah tidak serumit ya. Dan yang paling penting adalah rujukan ke rumah sakit Dr. Sutomo dari rumah sakit daerah semakin bisa diperlancar gitu. Tentunya ini menyenangkan juga teman-teman rumah sakit daerah, sehingga rujukan ke Sutomo itu jauh lebih banyak dan jauh lebih yang bisa kita terima gitu. Ya. Prof. Wawan, kalau kita bicara terkait dengan pengimplementasian ide, solusi, apalagi berkaitan dengan sistem baru yang membentuk budaya kerja yang baru, ini kan pasti mau tidak mau akan ada saja yang namanya resistensi terhadap perubahan gitu. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Prof. Wawan untuk meyakinkan berbagai stakeholder ini bahwasanya tatap ini hadir sebagai solusi, bukan hadir sebagai beban yang justru malah membuat beban kerja mereka lebih complicated gitu. Bagi mereka yang suka kecepatan dan transparansibilitas, akuntabilitas, patient safety, itu menolong sekali inovasi ini. Bagaimana mungkin dari masa konsul aja ya, yang lebih dari 10 jam, kita bisa potong hampir hanya memakan waktu 3-4 jam. Ya. Radiologi lab juga gitu. Relatif lebih cepat, hampir rata-rata 60-70% lebih cepat. Ya. Sehingga petugas atau dokter, perawat atau siapapun yang mengelola pasien di IGD kami itu jauh lebih nyaman. Ya, jauh lebih nyaman. Bagi mereka yang tidak suka diamati, Mas Lukman. Kan sekarang transparan, akuntabel. Betul. Konsul dijawab baru 6 jam kemudian. Itu sudah mendapatkan peringatan dari kita. Ya, saya sebagai Wadirian Med mengetahui persis. Ya, seringkali saya di awal-awal saya ajak diskusi mereka. Tapi bulan kedua saja perilaku itu sudah berubah. Saya nggak perlu ngawasin lagi. Karena itu sudah menjadi kewajiban mereka, dan pada akhirnya di bulan ketiga mereka seakan-akan ini yang saya butuhkan. Gitu. Jadi transformasi daripada pengawasan kemudian menjadi satu tingkat kebutuhan, menjadi perilaku ke mereka yang sangat mereka butuhkan, itu memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Karena satu misalkan, ya ini meskipun kecil kadang-kadang menghambat. Sistem HP, ya, sistem WiFi kami. Akhirnya ya kita mengevaluasi juga, karena itu real time. Ya. Untung kami punya server yang cukup kuat dan cukup mumpuni ya. Tapi hambatan-hambatan teknis seperti itu, teknologi itu tidak lebih dari 1-2 minggu.
Oke. Yang lainnya adalah bagaimana kita merubah perilaku supaya apa? Kita awareness-nya secara kolektif. Misalkan katakanlah tim jaga itu ada 10 dokter. Yang tahu sistem ini, yang melakukan sistem ini hanya satu, tetap nggak bisa jalan. Makanya butuh collective awareness. Dan sekarang sudah menjadi satu tingkat kebutuhan di IGD kami. Berarti sampai dengan terinternalisasi dan juga bisa pakem sistemnya itu tadi 2 bulan ya, 2 bulan, Prof ya? butuh 2 bulan. Oke. Tantangan terbesar selain tadi dari transfer knowledge, apa saja tantangan lain yang mungkin dihadapi atau mungkin tips and trick bagaimana budaya ini bisa terinternalisasi 2 bulan, itu seperti apa, Prof? Kami mengevaluasi secara real time juga antar bidang keilmuan. Jadi antar bidang keilmuan itu di setiap KSM itu kita feedback secara reguler, katakanlah mengenai berapa persentase pasien yang lebih dari 6 jam yang kalian tangani. Kayak gitu. Itu terfeedback. Nah di situ kalau sudah kita presentasikan hampir semua KSM terlibat dalam IGD, nanti ada yang 5%, nanti ada yang masih 16%. Itu kita berdiskusi sama mereka untuk mencari satu solusinya. Kenapa? Jadi Mas Lukman, pada waktu 1 bulan aja kita lakukan, sebenarnya itu sudah bisa mencapai satu hal threshold yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi pasien kurang dari 6 jam, pasien yang pasien yang lebih daripada 6 jam, di awal itu masih 20-30%. Dalam 1 bulan, Mas, itu turun bertahap hanya tinggal sampai 9%. Gila. Iya, 9%. Kita sendiri juga kaget. Secepat ini ya, ketika kita itu bisa merubah perilaku kita sendiri. Jadi ini sebenarnya perubahan perilaku. Toh orangnya sama, anehnya sama, tapi yang ditunjang dengan digital leadership tadi. Digital leadership tadi. Nah, pada bulan kedua dan ketiga naik lagi, Mas Lukman. Dari 9 ke 12, 12 ke 13. Karena? Nah, begitu kami analisa, yaitu terjadi rotasi petugas. Yang tadi itu yang terjadi rotasi PPDS itu ya. Nah, tantangannya apa? Sehingga gini, kami mempunyai ide. Saya kasih WA Cinta namanya. WA Cinta itu ya, setiap dokter yang menyelesaikan pasien sudah sampai di titik 4 jam. Itu muncul WA dari kami secara otomatis, pasienmu udah 4 jam loh ya. Jadi langsung muncul di WA-nya dokter jaga itu secara otomatis. Chatbot lah ya, Prof ya? Ya, Get it. Nah, di situ WA Cinta itu, loh udah 4 jam ya? Nah, aware lagi. Nah, itu turun lagi. Dari 9 ke 12%, 13%, turun bertahap. Pada 1 tahun pelaksanaan tatap, ya, kita mencapai sejarah bagi Sutomo. Ya, nggak pernah dalam berdirinya Sutomo, Rumah Sakit Sutomo 88 tahun ini, pasien lebih dari 6 jam itu akhirnya mencapai 45%. Ya. Dan itu yang bahagia tentunya masyarakat, selain daripada petugas-petugas kami. Ya. Meskipun dalam satu titik, itu mungkin masih terjadi satu antrian, tapi tidak lama. Ketika rujukan harus tiba-tiba 12 pasien langsung masuk, kayak gitu ya. Tapi tidak lama. Jadi, ini historical bagi kami. Dan kami sadar sepenuhnya bahwa ternyata mengatasi sebuah fenomena atau fakta yang ada mungkin di tempat masing-masing dari kita. Jangan keburu berpikir tambah dana dan tambah tenaga. Ya. Jadi melakukan satu self assessment di apa yang kita punya. Itu jauh lebih penting. Dan ternyata itu bisa kita lakukan meskipun harus melampaui hambatan-hambatan tadi. Namun kalau kita menyadari secara kolektif, ya, ternyata bisa kita lakukan. Permasalahan sekarang adalah sustainability. Apakah ini mampu bertahan dengan tanpa pengawasan, sudah jadi lifestyle. Dan kami optimis karena sampai di tahun sekarang, jadi mungkin ini menuju tahun kedua, hal tersebut sudah menjadi satu melangkah maju lagi menjadi sebuah bentuk kinerja, Mas. Jadi kinerja daripada tenaga medisnya jadi lebih terukur. Ya. Dan itu juga akan membawa satu pengaruh nanti ke reward atau penghargaan bagi mereka.
Kayak gitu. The power of monitoring and evaluation ya. Saya kira Terkesan begitu. simple framework-nya, tapi kalau diimplementasikan dampaknya sangat Ya. luar biasa. Yang tadi menarik yang saya capture juga dari Prof. Wawan adalah munculnya WA Cinta itu tadi, Ya. itu berdasarkan masalah yang tercapture saat melakukan evaluasi dan monitoring berkala itu tadi. Kiranya ada apa lagi, Prof, iterasi yang dilakukan selain dari WA Cinta ini sehingga sistem ini mungkin bisa dikatakan matang gitu. Jadi kami masih ada kerjaan lanjutan lagi karena Ibu Direktur kami selalu menekankan jangan membuat satu inovasi yang malah menimbulkan beban baru. Oke. Ya. Sehingga kita di Dr. Sutomo itu punya satu istilahnya interconnected innovation ya, ekosistem. Oke. Setiap inovasi baru yang kita bikin harus terkoneksi dengan inovasi yang lainnya. Ya. Jadi one innovation open up another innovation. Ya. Itu sudah kita terapkan. Kenapa inovasi tata-tata ini muncul dan bisa terlaksanakan? Karena sebelumnya ada inovasi untuk mendigitalkan medical record. Tanpa itu inovasi ini nggak akan muncul. Kayak gitu. Nah sekarang kita sedang berpikir mereplikasi ini ke pelayanan low care. Low care itu adalah pelayanan keperawatan. Katakanlah satu ruangan itu ada 30, 40, 20 pasien. Nanti dokternya akan tahu pasien yang paling pojok tadi sudah berapa hari dirawat. Hari ini butuh pemeriksaan apa saja kayak gitu. Jadi historical datanya ada semua ya? Sangat ada. Nah, kan kita mementingkan di IGD dulu ya. Karena ini masalah kecepatan yang harus kita tangani. Nah, ini kita sedang merencanakan untuk mereplikasi tata-tap ini menjadi tata-tap di unit yang lain. Nah, ini kalau terjadi, Mas, masih ada sisa kerjaan lagi. Bagaimana mengkoneksikan tata-tap ini dengan sistem rujukan. Ya, di kami. Sehingga nanti semua terkoneksi. Ya, nanti melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka sistem rujukan pasien antar rumah sakit di Jawa Timur ini menjadi sesuatu yang sangat baik jalannya. Meskipun ini tantangan, kita optimis kita menuju ke sana. Oke, kata kuncinya adalah interconnected ya. Jangan sampai innovation ini itu silo berdiri sendiri-sendiri. Oke, karena bagaimanapun ini adalah ekosistem yang saling terintegrasi. Prof. Wawan, pembelajaran apa yang Prof. Wawan dapatkan selama proses pengimplementasian inovasi ini sehingga dapat menjadi lesson learn juga untuk seluruh sobat ASN yang mungkin juga tengah struggle untuk pengimplementasian inovasi mereka di unit kerja masing-masing, Prof. Ternyata behavior itu contagious. Artinya apa? Perilaku itu menular, Mas. Oke. Tata-tap ini membuktikan menyadarkan kami lebih tepat bahwa mengatasi masalah itu tidak harus selalu dengan tambahan dana anggaran ataupun dengan penambahan SDM. Tapi dengan merubah perilaku yang diawali dengan masing-masing pribadi, kemudian ditularkan pada satu sistem kerja di semua individu yang ada di sistem kerja itu mampu mempunyai impact yang luar biasa. Ya. Dan tentunya ini membutuhkan satu leadership yang baik ya di masing-masing daripada unit-unit tadi. Nah, ini tidak bisa kemudian terjadi begitu saja karena semua harus merasakan hambatan yang sama dan memecahkan secara bersama. Memang kalau mau cepat jalan aja sendiri, tapi kalau mau sukses kita jalan bersama kan gitu istilahnya ya. Jadi dan itu kita terapkan. Dan syukur alhamdulillah sekarang sudah menjadi lifestyle di IGD kami. Oke. Terakhir Prof. Wawan, satu pesan untuk sobat ASN yang ingin dan saat ini tengah menjadi agen perubahan. Silakan Prof. Wawan. Ya, sobat ASN ya. Ini sesuatu yang kita awali dari hal yang mampu melakukan satu analisa kondisi apa yang sedang kita hadapi, ya. Kemudian melakukan satu justifikasi bagaimana cara memecahkannya secara bersama. Kemudian melakukan satu gerakan kesadaran yang melibatkan hampir semua daripada stakeholder yang ada di situ. Meskipun ini terkesan teoritis, tetapi kita akan tahu di salah satu wilayah tertentu di bidang kerja kita masing-masing, kita akan menyadari masing-masing stakeholder akan mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi tidak ada stakeholder yang lebih penting daripada yang lainnya, kayak gitu. Sehingga inovasi itu kalau berawal dari kenyataan sehari-hari, bisa diselesaikan juga dengan kondisi keseharian. Sehingga inovasi itu akan berdaya guna dan tidak menambah anggaran atau menambah SDM dan sebagainya. Dan satu lagi yang terpenting, inovasi itu harus bisa direplikasikan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Nah, ini sehingga
manusia yang paling bermanfaat bagi masyarakatnya itu manusia yang paling berguna atau Ya. ya. Itu yang kami lakukan. Prof. Wawan, terima kasih sekali sudah berkenan untuk bergabung dan juga berbagi praktik baik kepada seluruh sobat ASN di Indonesia. Semoga nilai-nilai dan juga semangat yang telah Prof. Wawan ini sampaikan bisa terinternalisasi dan terilhami dengan baik Amin. di seluruh audiens kita yang menyaksikan seri kali ini. Sobat ASN, percakapan kali ini menunjukkan bahwasanya inovasi bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, menambah biaya, menambah SDM, tetapi tentang keberanian melihat persoalan ini secara utuh, membangun kolaborasi, dan juga memastikan setiap perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga praktik baik dari Tatatap ini tidak hanya menjadi kebanggaan dari RSUD Dr. Sutomo, tetapi juga menginspirasi ASN di berbagai instansi untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, adaptif, dan berdampak. Saya Lukman Ali beserta tim BPSDM Jatim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program ASN Berbagi Praktik Baik seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.